Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 5? Masih tetap semangat ya belajarnya? Eh, apa kalian sudah mandi? Apa kalian sudah sarapan? Kalau sudah, pasti sudah menunggu-nunggu pelajaran yang akan dibahas kali ini. Masih bersama Ibu Nia, namun kita sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam pemahaman, dilancarkan dalam mengerjakan latihan-latihan, serta berguna untuk masa depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki tema yang baru. Tema berapa? Yuk, mari kita lihat pelajaran tema berapa kali ini. Iya, benar. Pelajaran hari ini tema 3 tentang makanan sehat. Kemarin sudah kita bahas materinya PKN. Hari ini kita akan bahas materi bahasa Indonesia. Sekarang subtema berapa ya? Yuk kita intip di halaman sebelah. Ternyata masih subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, bagaimana ya tubuh mengolah makanan dalam pelajaran bahasa Indonesia? Kira-kira apa ya yang akan dipelajari kali ini? Yuk kita balik lagi ke halaman selanjutnya. Kompetensi dasar bahasa Indonesia. Pengetahuan 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4 keterampilannya yaitu memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kali ini, pelajaran bahasa Indonesia, yaitu 1, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Kita mulai dari pembelajaran ke-1, yaitu pengertian iklan. Kita lihat dulu, ada gambar iklan layanan masyarakat. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Itu kalimat iklannya. Lalu apa sih iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Apa ya tujuan iklan? Ya, tujuan iklan yang barusan Ibu baca yaitu agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Ya, jadi iklan itu bisa membuat orang tertarik lalu bisa langsung paham apa ya maksud iklan ini. Oh, ternyata agar masyarakat itu mengonsumsi buah dan sayur agar pencernaannya itu jadi baik. Pada buku tema kalian halaman 4, coba dilihat ini ada 3 gambar.
Ya, gambar pertama ada tulisan makanan sehat dan bergizi. Ya, kemudian ada tulisannya lagi solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian pada gambar kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu gambar ketiga yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, lalu di buku tema juga masih ada pengertian iklan di sini, kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Lalu, apa sih yang kalian lihat pada gambaran pertama? Ya, gambar pertama terlihat irisan buah. Ya, kemudian gambar kedua apa sih yang kalian bisa lihat? Seorang anak menyantap buah semangka. Yang ketiga, gambar sayur dan buah-buahan beserta dengan kalimat-kalimat yang menarik. Ya, itu contoh dari iklan ya. Masih di buku tema halaman 5 ada peta pikiran atau mind map. Ada tulisan kata kunci, lalu kata kunci yang aku temukan dalam iklan, ciri-ciri sebuah kata kunci, lalu alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah apa. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, kata kunci. Apa sih kata kunci ya? Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ya, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata atau ungkapan yang memiliki konsep yang telah disebutkan, yaitu dua pengertian dari kata kunci. Kemudian ada kata kunci yang aku temukan pada iklan. Ya, apa sih? Isinya itu adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Apa sih ciri-ciri sebuah kata kunci? Yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Alasannya kenapa ya memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan? Ya, alasannya adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan, yaitu adalah makna isi dari mind map yang terdapat pada halaman 5 buku tema kalian. Pembelajaran kedua atau PB kedua, ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Ingat, persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan ayo dan marilah. Ditulis secara menarik, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Itu adalah ciri-ciri kalimat persuasif pada iklan.
Pembelajaran kedua pada buku tema. Ada gambar telur dengan nasi goreng dan sayur mayurnya. Lalu ada tulisan, sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu dalam diskusi kelas. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Kita lihat ada gambar pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 hingga 2,5 liter atau 8 hingga 10 gelas per hari. Ciri-ciri air sehat, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan iklan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Dari iklan tentang pentingnya air untuk kita, apa sih tutur kata apa yang terdapat pada iklan tersebut? Ya, iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Lalu, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Ya, iklan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Lalu, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Maknanya adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Gambar tubuh anak yang sehat dan memegang gelas besar air putih. Apa sih pendapatmu? Mengapa pembuatan iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimat yang sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Jadi, untuk menyampaikan suatu pesan dalam iklan itu tidak perlu banyak-banyak kalimatnya. Yang penting, jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh orang lain, ya. Pembelajaran ketiga, unsur-unsur iklan. Unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain yaitu headline atau judul iklan. Ya, judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Lalu ada subjudul, merupakan gambaran garis besar produknya. Isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi, membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Jadi, harus memiliki kelima unsur iklan ini ya dalam membuat iklan. Mengapa harus ada headline atau judulnya? Iya, agar orang langsung, oh ini maksudnya iklan tersebut tentang air bersih. Ya, terus ada subjudulnya, kemudian isi iklan tentang apa, lalu dari gambar yang menarik juga orang langsung, wah itu gambar apa ya? Akhirnya didekati, kemudian membaca, dan akhirnya mencari. Ini cara dapatnya bagaimana ya? Cara kita menghubungi orang tersebut, karena itu harus ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Pada halaman 25 buku tema pasal pembelajaran ketiga ada iklan gambar singkong. Kandungan singkong per 100 gram. Di sini ada keterangannya,
air 62,50 gram, besi 0,70 mg, kalsium 30 mg, fosfor 40 gram, kalori 121 kal, karbohidrat 34 gram, lemak 0,30 gram, protein 1,20 gram, dan vitamin B1 0,01 gram. Ini adalah kandungan-kandungan pada singkong. Banyak sekali ya kandungan yang terdapat pada singkong ini. Lalu ada kalimat, ada tulisan, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, kok begitu ya kalimatnya? Ya, karena singkong itu termasuk karbohidrat. Lalu singkong itu memang adalah makanan sehat. Ya, bisa digoreng, bisa direbus, dikukus, atau diolah untuk makanan-makanan lain seperti keripik singkong, ya, dan masih banyak lagi. Lalu harga rakyat, ya karena singkong itu murah harganya. Kemudian rasa pejabat, rasanya itu memang nikmat sekali kalau kita makan singkong karena dapat diolah sebagaimana rupa agar lebih menarik, ya. Itu adalah iklan dari singkong. Pada halaman 26 ada pertanyaan. Kalimat iklan yang tadi sudah kita pelajari adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Lalu kata kuncinya singkong, nasi, dan sehat. Observasi gambarnya, gambar singkong dengan informasi kandungan di dalamnya. Itu adalah isi atau apa saja yang terkandung pada iklan tersebut. Memasuki pembelajaran keempat, menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat mengetahui isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan untuk semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia. Coba yuk kita lihat iklan ajakan olahraga ini. Olahraga sehat, itu judulnya. Subjudulnya, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Lalu visualnya kita lihat ada gambar anak dengan siapa ya? Dengan ayahnya mungkin ini. Atau kakaknya sedang berolahraga. Dan ini termasuk adalah iklan layanan masyarakat. Ya, ini mengajak agar kita hidup sehat. Ada kata-kata ayo di sini, berarti ini adalah kalimat ajakan. Coba kalian perhatikan gambar di buku tema halaman 30 ini. Ada dua gambar A dan B. Ya, yang gambar A itu ada gambar sapu lidi. Kalimat iklannya adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Ya, mengapa seperti itu? Karena sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Lalu kata kuncinya yang mana ya? Ya, kata kuncinya yaitu mari bersatu untuk maju. Kemudian gambar yang sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. Batang lidi menjadi kuat setelah disatukan menjadi sebuah sapu. Coba kamu bandingkan satu buah sapu lidi, satu helai lidi dengan satu buah sapu lidi.
mana yang lebih cepat patah jika kita belah dua? Ya, lebih mudah patah yang hanya satu tunggal, ya, hanya satu buah lidi. Tapi jika sudah menjadi sapu lidi, itu sangat sulit sekali untuk dipatahkannya ya. Itu adalah gambaran tentang persatuan. Kemudian pada gambar 2, kalimat iklannya kedamaian, ya. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Lalu kata kuncinya, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kemudian gambarnya, gambar sangat menarik dengan warna-warna yang menunjukkan perbedaan yang ada. Setelah itu, apa yang kamu bisa lihat? Ya, keragaman agama, namun mereka tetap bersatu walaupun berbeda agama dan suku ya. Ya, namanya juga Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah iklan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Kenapa sih Bu harus singkat dan jelas? Ya, karena kalau terlalu banyak kalimat itu akan membingungkan pembaca dan ya harus jelas. Ya, di sini ada ciri-ciri headline antara lain sebagai berikut. Tulisannya menonjol baik dari segi ukuran. Jadi kalau misalnya untuk judul headline itu harus tulisannya agak besar ya. Jadi orang dari jauh sudah melihatnya, sudah bisa membacanya. Kemudian bahasa yang mudah dipahami dan menarik. Jadi bikin cari kalimatnya itu yang bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain, mudah dipahami. Yang ketiga, tulisan dan gambarnya menarik. Ya, gambar dan tulisan yang menarik itu salah satu daya tarik pembaca. Dari jauh, jika gambar dan tulisannya itu sangat menarik, orang udah langsung, wah ada apa itu dipajang. Ya, akhirnya dia langsung menyampari, langsung mendekati. Tapi kalau gambarnya itu sudah tidak bagus, tidak menarik, tulisannya juga tidak menarik, orang enggan, orang malas bacanya. Ya apaan sih itu nggak bagus banget gambarnya. Ah udahlah gitu. Jadi harus menarik ya tulisan dan gambarnya. Pembelajaran kelima menentukan iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu perhatikan unsur dari iklan tersebut. Sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Tadi kita sudah membahas masalah ini, dan Ibu hanya mengulangnya lagi. Kita perhatikan ada gambar judulnya susu sehat. Susu murni tanpa pengawet. Ayo, minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Lalu ada diproduksi oleh PT Sehat Segar. Kita lihat ya. Yang pertama judulnya. Ya, judulnya besar, susu sehat. Lalu ada subjudulnya, ada kalimat ajakannya, lalu ada gambar yang menarik, kemudian ada nama dan alamat. Dan nama di sini hanya nama aja, nama PT-nya ya. Gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Kalimat di dalam iklan singkat tapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi
iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Masih di buku tema halaman 37 ada iklan perilaku hidup bersih dan sehat, maka rumah tangga sehat. Ya, ini adalah cara bagaimana untuk menjaga kesehatan dalam rumah, kemudian bagaimana agar kita bisa hidup bersih dan sehat ya. Iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, selain iklan itu harus lebih menarik atau efektif, iklan juga harus mengandung hal-hal berikut ini ya. Attention, artinya perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Lalu yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Desire atau keinginan, suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Lalu yang keempat adalah conviction, rasa percaya. Orang, maksudnya untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah action atau tindakan. Ya, tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Ya, itu adalah 5 hal yang harus menarik perhatian, 5 hal yang apa ya? Yang termasuk dalam iklan efektif. Ya, kalian catat kalau misalnya itu kalian anggap penting. Nah, ya di sini ada kesimpulan ya dari yang Ibu sampaikan tadi. Ada action, attention, interest, desire, conviction, dan action. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan pengertian dari tiap-tiap poin ini. Jika kamu perhatikan dengan baik, kamu pasti bisa. Terakhir, pembelajaran ke-6, membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif yaitu 1. Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kedua, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Apa saja sih langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik yaitu 1. Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian, buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa saja yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Dan agar kalian dapat dapat menyalurkan kreativitas kalian saat membuat iklan, kemudian mengetahui apa saja unsur-unsur dari iklan tersebut ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dahulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.